Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajarudin Akbar dari kelompok 10 yang beranggotakan Muhammad Fajarudin Akbar dan Rahul. Saya akan membahas musyawarah, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. 1. Musyawarah. Dalam bahasa Arab, musyawarah berasal dari akar kata syawara yashuru musyawarah atau syura yang mengandung arti tanda petunjuk, nasihat, pertimbangan. Menurut istilah, musyawarah adalah perundingan antara dua orang atau lebih untuk memutuskan masalah secara bersama-sama sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Kata syura yang terambil dari kata menjadi syura. Kata syura bermakna mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan mendapatkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Dalam lisanul Arab berarti mematik dari serbuknya dan wadahnya. Kata ini terambil dari kalimat syarata asal, saya mengeluarkan madu dari wadahnya. 2. Mediasi. Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. A. Dasar hukum mediasi. Perdamaian dalam syariat Islam sangat dianjurkan, sebab dengan adanya perdamaian akan terhindar dari putusnya perpecahan silaturahmi, hubungan kasih sayang, sekaligus permusuhan di antara pihak-pihak yang bersengketa akan dapat diakhiri. Adapun dasar hukum yang menegaskan tentang perdamaian yang dapat dilihat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang mukmin itu saudara, karena itu didamaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Dalam menjalankan proses mediasi di lingkungan peradilan, beberapa aturan yang dipergunakan yaitu: A. Reglemen hukum acara untuk di daerah luar Jawa dan Madura. B. Reglemen Indonesia yang diperbarui. C. HIR pasal 130 dan RPG pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. D. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. E. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim. F. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. G. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Mahkamah 5 Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. B. Manfaat mediasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan para pihak biasanya mampu mencapai kesepakatan di antara mereka, sehingga manfaat mediasi sangat dirasakan. Bahkan dalam mediasi yang gagal, meskipun ada penyelesaian yang dicapai, proses mediasi yang sebelumnya berlangsung dalam mampu mengklarifikasi persoalan dan mempersempit perselisihan. B. Dengan sedemikian pihak dapat memutuskan penyelesaian seperti apa yang dapat mereka terima daripada mengejar hal-hal yang tidak jelas. Untuk menjelaskan sengketa memang sulit, namun mediasi dapat memberikan beberapa manfaat penyelesaian sebagai berikut. A. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan relatif murah dibandingkan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan. B. Mediasi akan memfokuskan para pihak pada kepentingan mereka secara nyata, jadi bukan hanya pada hak-hak hukumnya. C. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dan menyelesaikan perselisihan mereka. D. Mediasi memberi para pihak kemampuan
untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan. Mediasi proses cepat, acaranya cepat, kerahasiaannya terjamin, biaya yang ditimbulkan tidak mahal, lebih memberikan rasa keadilan bagi para pihak dan berhasil baik dalam menyelesaikan masalah tanpa masalah. 3. Tahkim arbitras. Tahkim adalah pihak yang bersengketa mengutus seorang untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan hukum Syara 20 menurut Syed Agil Hussein Al-Munawar. Pengertian tahkim menurut kelompok ahli hukum Islam mazhab Hanafi adalah memisahkan bersengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian tahkim menurut ahli hukum dari mazhab Syafi'i yaitu memisahkan pertikaian antar pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum atau yang menyatakan dan menetapkan hukum syarak terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakan. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitras yang dikenal di bahasa ini, yakni mengangkatkan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam. Hukum yang diberikan hakam hanya mengikat pihak yang menerima putusannya. Landasan tahkim terdapat dalam Quran surah Al-Nisa 4 ayat 128 yang menjelaskan bahwa Al-Tahkim ditetapkan sebagai salah satu institusi untuk menyelesaikan sengketa perselisihan. Secara teknis, tahkim dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu tunggal dan hakam. Tunggal dan hakam majelis. Arbitras dengan hakam tunggal adalah para pihak sepakat penunjuk meminta seorang atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa perselisihan yang mereka hadapi. Sementara hakam majelis adalah masing-masing pihak yang menunjuk atau badan tertentu untuk menyelesaikan sengketa perselisihan yang mereka hadapi. Adapun hal-hal yang terkait dengan proses tahkim adalah sebagai berikut. Pertama, muhakam mempunyai sifat hakim, ahli dalam bidang yang menjadi objek hakamnya. Kedua, objek yang merujuk. Ibn Qudamah meliputi semua perkara kecil, li'an, qazab, dan kisah. Sedangkan menurut Ibnu Farhon berupa harta tidak berlaku pada pidana li'an, kisnah, qazab, talak, penentuan keturunan. Ketiga, sifat dan akibat hukum dari berlangsungnya proses tahkim adalah: 1. Para pihak boleh menolak dan memakzulkan hakam sebelum ia menjatuhkan putusannya. 2. Hakam boleh mendengar keterangan saksi, ikrar, dan nukul. 3. Bila pihak yang kalah mengingkari adanya ikrar padahal keterangan cukup dan mengajukan kasusnya ke hakim, maka hakim boleh menerima putusan hakam tersebut. 4. Menurut jumhur ulama, putusan hakam tersebut dijalani oleh yang bersangkutan. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa putusan hakam dapat dijalankan apabila kedua pihak mau melaksanakan putusan itu. 4. Qada, peradilan. Tujuan dari risalah Allah adalah keadilan yang memiliki nilai tinggi dalam agama Islam. Keadilan dapat dicapai manakala hak dapat ditunaikan dengan baik kepada Allah yang berhak menerimanya, menerapkan hukum sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, dan memutuskan perkara yang terjadi di antara manusia dengan tanpa pandang bulu atau musawah, bahwa para pihak di depan hukum mempunyai kedudukan yang sama.
Mengingat pentingnya lembaga yang dapat mengayomi semua pihak, maka adanya lembaga peralihan menjadi sangat penting. Sangat penting. Dan lembaga peradilan ini di dalam tradisi Islam dikenal dengan nama qada, yakni lembaga memutuskan menyelesaikan persengketaan antar manusia berdasarkan hukum Allah, sehingga perselisihan itu menjadi hilang. Keberadaan lembaga ini termasuk rukun dalam suatu negara dan termasuk fard kifayah, wajib bagi pemimpin negara untuk mengadakannya. Unsur-unsur terkait dengan pelaksanaan lembaga peradilan ini meliputi: pertama, hakim adalah orang yang diberi kewenangan untuk memutuskan untuk menyelesaikan gugatan dan persengketaan seseorang dapat menjadi hakim dengan persyaratan balik dan berakal. Mereka merdeka, Islam sehat, panca indera, mengerti hukum syarak. Syarak kedua, hukum yaitu putusan hakim terhadap suatu perkara yang dipersengketakan. Untuk putusan ini ada dua macam. Pertama, qada ilzam, yaitu menetapkan hak atau macam hukuman kepada salah satu pihak, atau menetapkan suatu hak dengan tindakan, misalnya pembagian dengan paksa. Kedua, qada tarki, yaitu penetapan berupa penolakan gugatan. Peradilan atau dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata qada, berarti memutuskan, memberi keputusan, menyelesaikan. Menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintahan negara yang ditugaskan untuk menetapkan keputusan atas setiap perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Diktum keputusan ini harus jelas dan kata-katanya harus mengena. Ketiga, mahkum bih, yaitu objek sengketa atau disebut dengan hak. Bila hak tersebut terkait dengan kasus, maka yang menurut adalah penuntut umum. Ini dilakukan agar tidak ada upaya balas dendam di pihak tergugat. Keempat, mahkum alaih, yaitu tergugat hukum. Dan kelima, mahkum lah, yaitu penggugat. Yuridikasi hakim terbagi dua. Pertama, hukum pidana atau materi hukum perdata. Kedua, yuridiksi relatif, yakni sah memutuskan hukum di wilayah hukum di mana ia diangkat oleh penguasa. Perselisihan domisili mengikuti domisili tergugat. Upaya banding dan kasasi dapat dilakukan manakala para pihak tidak puas dengan keputusan hukum keputusan hukum yang diterapkan pada peradilan tingkat pertama. Pembatalan juga dapat dilakukan apabila: 1. Putusan berlawanan dengan nas dan ijma'. 2. Wewenang hakim dalam memutuskan perkara diperselisihkan. 3. Peninjauan kembali putusan oleh hakim dapat dilakukan manakala putusan belum dijatuhkan. Bila sudah dijatuhkan, maka untuk kasus yang sama terjadi di masa depan.